Waduh, gila. Politik uang bakal dilegalkan. Nah, usulan anggota DPR Komisi 2 ini dari fraksi PDIP memang mencengangkan. Masa ketika pileg dan pilpres nanti dikasih uang dibiarkan? Memang tujuannya bisa diatur nanti minimal atau maksimalnya berapa biar tidak ada pelanggaran. Nah, tetapi kalau sudah blak-blakan begini makin aneh. Nanti kalau maju sudah hitung-hitungannya jelas modalnya berapa dan korupsinya berapa. Nah, mari simak videonya. Terima kasih pimpinan, kawan-kawan anggota, mitra, KPU Bawaslu, Ketua maupun Komisioner dan DKPP, dan seluruh jajaran. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Gaus tadi, di konsinyering kemarin saya pertegas kembali ini, dan hari ini masih muncul kata bersedia. Bahasa bersedia ini saya pun barangkali dipertegas saja, Mas Hasim, bahwa wajib. Kata wajib itu artinya kalau teman-teman di daerah maupun di daerah yang jadi anggota DPRD terpilih, anggota DPR RI terpilih, dan DPD RI terpilih mau jadi bupati, wali kota, atau gubernur, dia wajib mengundurkan diri dan tidak dilantik. Kalimat itu harus dipertegas supaya tidak ada lagi spekulasi orang terpilih coba-coba lagi jadi calon gubernur misalkan. Setelah dianggap mereka ini surveinya lemah, saya tidak bersedia lagi, bos. Tersandra lagi partai politik. Jadi kalimat wajib itu harus nyata di dalam PKPU. Jangan lagi ada bersedia. Bersedia itu kan bisa tidak bersedia. Pada saat tidak bersedia bisa mengatakan PKPU mau diuji lagi di Mahkamah Konstitusi, mau diuji lagi di lembaga peradilan, sehingga tersandera lagi partai politik. Jadi bahasa wajib ini harus ditekankan di dalam PKPU. Yang kedua, berkaitan dengan kualitas pilkada nanti. Walaupun ini PKPU kita bicara tentang pendaftaran dulu dan seterusnya, tapi ini rentetan yang harus mulai dipikirkan sekarang oleh KPU, Bawaslu maupun DKPP. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja, batas berapa? Wah, sudah jelas kan, beliau ingin money politik dilegalkan, bahwa kalau nggak pakai uang nggak ada yang milih. Jadi kalau ngasih uang yuk ngarepnya dipilih. Hingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kuncing-kuncingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar. Bukan lagi pertarungan para negarawan, para politisi dan negarawan, tapi pertarungan para saudagar. Karena tidak punya uang pasti tidak menang. Rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer, kondisi ekosistem masyarakat. Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta. Atau 5 juta, karena ini permainan main di situ kalau bisa tindak sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu maka dilegalkan saja barang ini lewat PKPU pada batasan tertentu. Yang kedua, berkaitan dengan ini maka Mas Hasim, Pak Bagja dan Pak Ketua DKPP, nampaknya bahwa sosialisasi edukasi pemilih ini teramat penting sekarang ini, mulai dari sekarang. Saya lihat apakah ini sosialisasi teman-teman DPR RI di daerah kaitannya dengan pilkada ini segera dilaksanakan kembali, karena kalau itu tidak beri edukasi masyarakat, saya pikir ini kualitas pemilu kita ke depan mungkin terganggu. Saya kira itu, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi apa Pak yang 20.000, 50.000, 1 juta atau apa ya? Maksudnya
serangan itu, serangan fajar atau serangan tidak wajar. Karena tidak ada lagi serangan fajar sekarang, serangan 3 hari terakhir. Jadi serangan wajar atau tidak wajar, diwajarkan aja menjadi, tapi legal dibatasi di PKPU berapa ini? Biaya serangan wajar 3 hari ini. Dilegalisasi aja di PKPU-nya itu. Mungkin namanya bukan money politik, tetapi cost politik. Silakan diatur-atur lah supaya hukum ini kan kata-kata. Begitu kira-kira pimpinan. Makasih. Kalau kalian maunya berapa? Minimal berapa? 100.000 atau 20.000? Ya, sebenarnya semangat kita ini mau merubah undang-undang pemilu, pokoknya mau Rp1 pun harus kena tangkap, Pak. Gitu. Ya. Jadi apalagi cuma PKPU. Ya. Memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa situasi pemilu kemarin itu tidak wajar kalau bahasanya Pak Hugua. Ya, termasuk Pak Hugua juga pasti merasakan. Nah, oleh karena itu caranya kita harus memperbaiki, membuat aturan yang lebih kuat, lebih keras, lebih detail, ya, supaya itu tidak terjadi, kira-kira gitu. Jadi Pak Hugua ini nyindir kita sebenarnya nih semuanya, ya, nyindir. Nah, sebenarnya itu sindiran atau harapan. Kalau money politik benar-benar dilegalkan, apakah nanti malah menjadi modalnya lebih besar? Jadi potensi dari calon yang maju nanti bisa-bisa untuk balik modal menghalalkan korupsi. Kalau pengen menang ya modal banyak, kalau nggak pakai uang nggak dipilih. Kita kembali lanjutkan perbincangan, Mas Ade. Kalau sampai ada ide ini kan berarti masyarakat tidak perlu lagi mendengarkan apa ide, apa visi misi calon yang harus dipilih. Gelontorkan saja uang paling banyak, begitu kan? Itu akan menjadi pilihan dari masyarakat gitu dong. Ya, saya kira ini adalah pengakuan yang terlampau jujur sebenarnya dari Pak Hugua. Karena memang dalam realitas politik kita, pileg, pilpres, dan bahkan pilkada, politik uang itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan, Putri. Kita tahu bahwa ada regulasi memang dalam undang-undang pemilu kita, undang-undang pilkada juga mengatur tentang politik uang, tapi regulasinya nggak pernah serius. Oke. Kalau mau jujur sebenarnya, politik uang itu hanyalah dicantolkan pada sejumlah larangan dalam kampanye. Kan ada banyak larangan dalam kampanye, tidak boleh mempersoalkan Pancasila, tidak boleh mempersoalkan NKRI, tidak boleh fitnah, tidak boleh hoax, dan seterusnya. Di paling bawah itu disebutkan ada poin yang mengatakan bahwa calon dilarang memberikan uang atau dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai politik uang. Tidak ada pasal khusus, misalnya pasal 551, politik uang, 1, ngasih kerudung politik uang, ngasih beras politik uang, ngasih sembako politik uang. Tidak ada definisinya. Karena definisi inilah yang cukup cair, maka para pegiat-pegiat politik, tim sukses, tim pemenangan di bawah, itu menegaskan bahwa kalau segala sesuatu yang diberikan kepada pemilih, tujuannya lillahi ta'ala dan masuk surga, itu bukan politik uang jadinya. Kalau saya politisi, ngasih beras, ngasih kerudung, ngasih sembako, dan itu tidak diniatkan untuk mempengaruhi pemilih, itulah yang kemudian kenapa begitu banyak praktek-praktek politik yang transaksional itu tidak bisa ditindak. Karena diniatkan bukan untuk mempengaruhi pemilih. Tapi kan menjelang kampanye, menjelang pencoblosan, agak sulit kita untuk tidak menjelaskan bahwa setiap pemberian apapun yang dilakukan oleh seorang politisi, oleh seorang calon, itu diniatkan tidak untuk mendapatkan dukungan politik. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur tentang politik uang, bikin pasal khusus. Jangan hanya sebagai bentuk larangan. Misalnya pasal 541, politik uang, detail sebutkan. Memberikan sembako, memberikan beras, memberikan kerudung, memberikan gula, memberikan semen,
memberikan rebana. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Kalau mau jujur, itu detail. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu menurut saya, ini kan sebagai bentuk kritik sebenarnya dan evaluasi kepada kita semua. Terutama penyelenggara dan terutama pada kontestan pemilu. Ini kan kalau mau jujur, sejak awal saya agak protes dengan regulasi. Sekalipun memang ada ancaman pidana, kurungan 2 tahun dan denda sejumlah uang. Tapi kan dalam realitas politiknya, politik uang itu sangat sulit untuk diungkapkan, semacam hantu lah. Sering kita bicarakan, sering kita asumsikan, dan sering kita viralkan di mana-mana, tapi ketika dibuktikan, dia tidak pernah kemudian bisa ditindak sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Oleh karena itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ahugua ini mestinya harus dijadikan sebagai trigger, terutama oleh kawan-kawan Komisi 2 dan pemerintah bikin pasal khusus yang terkait dengan politik uang. Dan yang paling penting, sanksinya itu bukan hanya pidana, bukan hanya uang, tapi cabut hak politiknya seumur hidup. Kalau itu yang dilakukan, saya kira orang agak ngeri-ngeri sedap untuk melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary, di mana dia dalam melakukan transaksi politik itu yang justru merugikan negara, dia merugikan demokrasi dan merugikan rakyat Indonesia secara umum. Pak Hugua.